Bari diuk mediana. Ini apa? Mati sangkul. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati Pak Ustaz di pause di play di ulah di master pause yang menyambung makin di pause namun yang nyalakan di play jadi nyambung terus gitu video ulah nuber pasti mantul setahun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW serta kita berdoa untuk kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti serangkaian kegiatan evaluasi ujian dan mudah-mudahan dilancarkan dan hasilnya sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan hari ini saya sebagai pengatur acara pertama saya akan membacakan pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang keempat kegiatan ini, dan terakhir doa tutup sekaligus kita melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Untuk memperluas kesempatan, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta saudara yang kedua membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rinda Sultan Haji Safi
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Suban, kelas 12 yang sudah membacakan surah Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca yang umumnya, bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Minta kepada acara yang kedua sambutan dari yang berbahagia kepala sekolah SMK Besa Jamis, yang terhormat Bapak Ibu Besar Ibu Sulman Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram illa masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir.
yang terhormat Bapak Ustadz, selamat datang sekali lagi juga Ketua Panitia Pak Ade, juga anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas rahmat anugerah dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid sekolah kita tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam tercurah kepada sang teladan umat, kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebagai pengantar dalam Isra Mi'raj ini, saya hanya memberikan gambaran sedikit aja, atau istilahnya hanya sambutan aja. Nanti Pak Ustadz Asep akan memberikan detailnya gimana Isra Mi'raj bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk mencapai sesuatu yang apa kita inginkan sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam tentu kita tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan suci dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, dilanjutkan menuju langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan burung. Kita sudah sangat tahu, Pak Guru Agama Pak Ade juga sering memberikan dalam materi pelajaran juga ada. Pelajaran yang super istimewa ini tidak dapat diterima dengan akal. Namun kita harus mengedepankan keyakinan kita untuk mempercayai. Sebabnya kenapa? Jika Yang Maha Kuasa berkehendak, maka semua bisa terjadi dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti uraiannya jelas oleh Pak Ustadz. Saya hanya judul-judulnya aja, tapi nanti saudara simak dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa didapat dari Isra Mi'raj? Dalam perjalanan suci ini, berbagai pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari pelajaran inti yaitu perintah sholat yang turun langsung dari Yang Maha Kuasa. Nanti Pak Ustadz akan menjelaskan mulai awalnya berapa rakaat sampai ke 5 rakaat itu perjalanannya seperti apa. Maka dari itu, lewat peringatan Isra Mi'raj ini, kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik, dan biar kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rupanya sambutan dari saya tidak akan panjang-panjang, dan mudah-mudahan meskipun sedikit tapi bisa bermanfaat, karena sekarang hari Jumat sudah sampai jam 10:30. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa semua sembahyang Jumat semua. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Alhamdulillah, pada siang hari ini di tempat yang suci, dalam waktu yang istimewa, kita dipertemukan, bahkan dalam acara yang luar biasa. Satu tempatnya di masjid, dua hari Jumat itu waktu yang istimewa yang datangnya seminggu sekali. Kemudian acara istimewa karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa ini acara yang pertama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita sama-sama nanti memohon kepada Allah agar diberi kemudahan, dilancarkan, disukseskan bagi yang mau melaksanakan ibadah ujian tanggal 16. Rekan-rekan Anda semuanya, yang pertama yang saya sampaikan, saya teringat dengan Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Di saat orang-orang sedang senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bisa semua? Coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban sampaikanlah kami, umur kami kepada bulan suci Ramadan. Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, memberikan gambaran bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dengarkan, Rajab bulan untuk bercocok tanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan bulan untuk panen. Jelas? Ulangi. Rajab bulan untuk ini jelas. Ulangi. Bulan Rajab bulan untuk bercocok tanam.
Sya'ban bulan untuk menyiram, Ramadan bulan untuk panen. Pertanyaannya, kira-kira semangat menanam, semangat memanen? Yakin? Ulangi, semangat menanam, semangat memanen. Yakin? Setuju saya juga. Pasti semangat memanen. Cuma pertanyaan, kalau tidak menanam mungkin nggak memanen? Mungkin. Maling membantu. Naudzubillah ya min. Kalian nanti hari Senin mau ujian. Insya Allah bagian memanen. Baik dan buruknya hasil panen nanti tergantung dulu menanam apa. Kelas 1 disiram di kelas 2. Hari ini insya Allah bagian memanen. Kalau kelas 1 tidak sekolah, kelas 2 tidak sekolah, pas kelas 3 mau ujian, apa yang mau diujian? Paling nyontek dari orang lain. Itu yang tadi bahasanya maling. Naudzubillah min. Bagaimana bisa berkah? Tapi insya Allah masih ada kesempatan. Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Insya Allah bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingat dalam Al-Quran kata Allah, wal asri, demi waktu asar. Ada apa Allah bersumpah terhadap waktu? Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Padahal semua manusia tidak akan ada yang ingin hidupnya rugi. Semua yang hadir ini insya Allah yang nanti hari Senin ujian, saya yakin semuanya ingin lulus ujian, ingin sukses semua, ingin menjadi orang yang beruntung. Tapi kenapa kata Allah sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian? Ternyata menurut para ahli ilmu itu untung dan ruginya manusia itu tergantung mampu dan tidak mampunya memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik-baik. Maka berbahagialah hari ini, pada saat ini kita berkumpul dalam majlis yang mulia, dalam acara yang sangat mulia ini. Insya Allah semoga diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara ini insya Allah tadi dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Kalau tadi pesan Pak Kepala begitu banyak, insya Allah selesai nanti jam 2. Tapi berhubung hari ini hari Jumat, insya Allah 15 menit maksimum sudah selesai. Yang penting semua kita bisa nanti menunaikan ibadah mingguan, yaitu ibadah Jumat dengan baik dan benar. Lihat dalam ayat yang tadi dibacakan luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat itu sudah tahu semua? Insya Allah tahu. Saya supaya dipercepat waktunya. Yang pertama kita ambil hikmah dari ayat itu. Subhana, di saat ada kata subhana itu pasti ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Apa itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana berangkat? Dari Masjid Al-Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang relatif singkat, sebagai doa 1 malam juga tidak. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala benar. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu, mungkin kita tidak percaya pada peristiwa Rasulullah. Maka berbahagialah hari ini kita langsung percaya. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tadi lihat ayatnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berangkatnya dari
dari masjid menuju ke masjid. Ulangi, berangkatnya dari masjid menuju ke masjid. Itu artinya betapa pentingnya yang namanya masjid bagi kehidupan umat Islam. Maju mundurnya umat Islam itu tergantung masjid. Kalau seandainya masjidnya makmur, insya Allah umat Islam maju. Di saat masjid kosong, itu teh tanda umat Islam semakin mundur. Manusia akan bahagia, umat Islam akan bahagia di saat sering datang ke masjid dan menajat kepada Allah di masjid. Jadi kalau seandainya ada yang galau lompat, larilah ke masjid. Insya Allah di masjid bertemu damai. Nanti kalau nggak percaya, nanti lihat di saat khatib Jumat, khatib sedang berkhutbah, nanti pada khutbah Jumat apa yang terjadi di jamaahnya? Musare minimal itu tandanya hatinya tenang. Betul? Iya. Jadi di saat kita sedang ngantuk, itu tandanya hati kita tenang. Orang yang sedang galau tidak mungkin bisa ngantuk, tidak mungkin bisa tidur. Jangankan di tempat tidur, di masjid sedang duduk pun kalau hati sudah tenang bisa tidur. Maka saya teringat, itu ada orang punya keinginan bahagia tapi salah jalan. Di mana? Pokoknya saya nggak bakal dikasih tahu tempatnya. Yang penting tahun kemarin di bulan Rajab lebih sedikit, di tahun kemarin saya pengajian di Kalipucang, kajian tenanya terjadi. Ya, di Kalipucang bubar jam 12 malam, saya pulang. Ternyata mampir di warung mau beli rokok. Sananya pas mau assalamualaikum, ternyata yang punya warung yang salam dulu, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, jadi tiba itu lagi yang daripada pas saya dijawab waalaikumsalam. Terus di mana Pak Ustaz? Soto itu teh sama tas ngaji, tas ngaos beda itu lagi pakai naon oh nya. Kela kan jadi kan apa arti? Yang benar tuh kan kamu berkenakan tas ngaos di pangkaran bumi di masjid. Masjid itu mana itu pangkaran bumi? Emang akan ngaji? Betul. Jadi ngapa? Kapan aya foto di mana? Itu nu lepas di panggung ini sana. Aya lagi aya ini Ustaz. Di mana? Di Kadang Hayat. Ya Allah, asalnya saya lumayan. Jadi hati sedikit. Kunaon itu di Kadang Hayat. Tapi dipikir-pikir yang pertama alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya teringat pada sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Lumayan manfaat yang hayal. Tapi dipikir-pikir, Tuhan maaf. Dipikir-pikir kita. Halo. Yang hadir sekarang di sini, kita dengan ayah mulia mana? Mohon maaf, kita adalah makhluk Allah yang dimuliakan daripada makhluk Allah yang lainnya. Tapi kalau berada dalam posisi makom kemanusiaan, keluar dari makom kemanusiaan, maka mungkin bisa lebih hina daripada ayah, daripada hewan. Buktinya gini, saya pikir di jalan itu, ya Allah benar ya. Misalnya gini, ayam, ya, kata Allah dalam Al-Quran, Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ard. Ternyata apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Jam 3 ayam kongkoromok eta teker tasbih ka Gusti Allah. Ayo urang karena jam sakitu. Berarti elek ayam.
sing elek apa misalnya lamun itu di itu ayat atau hayya rasul ayat terbobogolan duaan terus ayat nu ada di dia kira-kira suara nu ada nepi teu kana ceuli hayat nepi mah nepi ulah nyebutkeun moal pokoknya nepi kecuali hayat nu goblok. Pertanyaannya kira-kira hayang ngadengi adan ke masjid mun naon sababna nya satu hayang mah teu dititah ka masjid terus anu adan tapi teu kana ceuli urang ceuli cepil urang ka masjid teu berarti sarua aja naudzubillah hemen. Jadi itulah yang membedakan kalau kita ingin mulia tidak ada jalan kecuali kita harus sering munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hasil peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah tadi menjemput perintah ibadah salat. Tadi Pak Pak Kepala awalnya 50 waktu, sekarang menjadi 5 tahun. Ya Allah kabayang di kalangan 50 kali sehari semalam dan maka belum ngapal begitu. Jika nama karakternya siang sanamar hayya ala sholat sholat deui rek sholat kemudian deui sekarang menang 2 lembar hayya ala sholat untungna waktu teh erep ku sholat. Ternyata Allah memerintahkan hanya 5 kali sehari semalam. Maka rumusnya 2, ingin sukses, ingin bahagia, ingin mulia, rumusnya 2. Perhatikan masjid, makmurkan masjid, dan muliakan, perhatikan sholat yang 5 waktu. Sholatlah sambil berdiri kalau mampu, tidak mampu berdiri sambil tidak mampu sambil duduk, berbaring tidak mampu yang sudah sholat berjed sholat jemaah itu mana sholatlah sambil telentang. Tahu telentang? Nah gitu. Ulangi, sholat yang 5 waktu itu tidak bisa ditinggalkan selama kita mempunyai kewajiban. Sholat sambil berdiri wajib bagi orang yang mampu berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk, sholatlah sambil duduk. Duduk tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Berarti yang inggir kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Ini sedang berkalir, kakinya belah duduk. Tapi titik ulah dipisahkan. Wajahnya menghadap kiblat. Kalau misalnya berbaring tidak mampu, sholatlah sambil telentang, nangkarak, sirahnya belah wetan, kakinya belah kulon, kepalanya diganjal supaya wajahnya bisa menghadap kiblat. Bisa dengan cukup dengan isar. Kalau sudah telentang tidak mampu, tinggal lompat ke KDKM. Bagian dong. Disolatkan, disolatkan. Pernah nyolatan mayit? Pernah nyolatan mayit? Innalillah. Ulah mayit ulah disolatkan pecet itu mah nyolatkeun. Mayit mah disolat. Makanya punten tuh, cung orang raja desa aya. Aya nu urang Jatinegara, urang Rancah, urang Penawangan. Subhanallah. Pokoknya saya nggak bakal nyeritain di tempatnya di mana. Yang penting kemarin saya ngaji di Ciamis Utara. Ternyata di bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab itu banner itu sepatut masih ada. Wali lihat lewat lagi. Ternyata luar biasa di depan masjid. Ayo ke masjid nepikeun ka pae. Ulah rajin ke masjid ari geus pae. Betul. Masih kapan aya di pae. Tapi luar biasa pesanna mah ayo ke masjid nepikeun ka pae. Jadi salagi kene hirup bisa kalengka
punya kewajiban khusus lalaki kudu mangkat ke masjid ngalaksanakeun salat jamaah gitu sigana maksudna. Wah aya rajin ke masjid aya geus pae. Kamunya nu pae ke masjid. Aya teu nu geus maot ke masjid. Innalillahi. Kumaha ke masjidna? Ya, saya nanya, kira-kira eta jalma nu geus jadi mayit di salatkan di masjid, ka masjid, cicing di masjid menang ganjaran teu? Kalau saya mah nggak percaya dia tuh dapat ganjaran. Kenapa? Mohon maaf. Itu tangga saya pernah ada di saat eknolatan di masjid. Itu salah seorang mah Ustaz beliau. Urang jadi sunatan di masjid, sehingga itu apal wae. Mana nanti kan hidup bagi taraka masjid, beli gomah saya pengen sunatan di masjid. Sukses ini kan eknolatan mual di mana ya terserah dan cuma arek nyolatan tadi serapi ditanya deui naon alasanna menesigan ulah di salatan di masjid ulah teuing cenah ye nah nu meunang ganjaran ka masjid itu hiji kahayang sorangan nu kadua edit ku sorangan nu katilu jadi imam atau jadi makmum baru dapat ganjaran. Jadi sabaraha hiji? Tilu. Hiji kahayang sorangan, dua maklumpan ku sorangan, tilu mun di masjidnya mun jadi imam, jadi makmum. Eta mek menang ganjaran kumaha ini ka masjid napi gotong batur, geus di masjid teu jadi imam, teu jadi makmum baratur narangtung ieu ular koler olahna. Cuma cicing teh sopan hareupeun maka betul salat tak arajeun sameme anjeun disolatkan. Mun lama saya lagi usia SD tidak mengulang belajar semua dipanggil Asep Dadang ka Payun bagian teman akan eling nyarina kaliwat liwat terang ngalaksanakeun salat eta minangkana dina agama timangna jalma nu tinggal salat nyarubuhkeun agamana eta mah budak baheula sigana mah da geus teu koneng sabab aya geus tara aya tadong eta ieu mah da anyar kene jadi teu nyambung. Itu mendin hadis nama as-salatu imaduddin ari salat teh hangna agama wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Ai nama beda kabelah dina mah lain kitu nadongna sepobon dayuna nyaringun lebat lunga serta buahnya ini nama sama, jadi orang hidup di sholat aya gunana. Sawa pojok-pojok nama bakal naon, jeung maotna oge teu tartib bisa kelas 3 heula terus kelas 2. Bisa kelas 2 paneri kelas 3 ti heula. Jawab mati itu tidak tertib. Mungkin besok masih
Mungkin sana ini Reja mungkin Reja besok masih hidup, mungkin nyebutnya pasti itu lah kalau nyebutkan pasti mungkin. Pertanyaannya, hari besok masih ada jaminan bahwa Reja masih hidup? Tidak. Makanya nanti. Jadi apalah artinya orang lama sehidup kesolat dan dewasa. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila sudah datang waktunya tidak bisa ditangguhkan. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyad. Makanya insya Allah sebelum ajal datang pastikan sholat yang 5 waktu tidak boleh tertunda. Yang kedua, pastikan, saya kecil-kecilan merasakan kedamaian, merasakan kesuksesan walaupun kata orang tidak maksimal, tapi mohon maaf saya merasakan. Saya teringat dari pesan guru dulu, saya lamun saya hayang sukses, ingin kemuliaan, ingin kebahagiaan, datang ingin kalau berusaha wae, kamana wae, pangulana ditanyakan di mana masjid. Jadi pertama yang harus orang kena dengan orang yang di tempat yang baru itu, pastikan kenalnya di masjid. Ternyata alhamdulillah, saya masa waktu di Jember Kalong di dekat Darut Tauhid itu kan nyewa kos mahal. Ternyata bisa saja ada jalan keluar, justru tidak usah mengeluarkan uang. Saya permisi ke masjid, ke pengurus masjid, Pak boleh nggak saya ikut nginep di masjid? Kata pengurus masjid boleh, tapi dengan satu syarat, kalau ada kotoran bersihkan. Kalau waktu masuk waktu sholat, kalau nggak ada yang ada, tolong ada. Akhirnya pagi-pagi bersih-bersih. Kemudian datang waktu sholat nggak ada muadzin, saya ada pakai suara emas. Pokoknya nama cek kurang alus baik cepat tutup. Nah, bisa jadi kuno alus tidak rata, bisa jadi kuno suara tutup tidak rata. Mungkin tak? Bisa. Hayya 'alas shalah. Misalnya kayak subuh ada di masjid lingkungan masalah. Allah Akbar, Allah Akbar.
saudara rata jateling tuh ada nu yang kieu teling teh aya sia tadi subuh dina waktuna aing ada teu daratan wayah kieu tuna waktuna ada daratan sia jadi teu eling teh sia teu nalin urang nah makanya tas inspirasi itu bisa jadi hari ini akan subuh ada pas subuh wah pakai suara emak pakai suara yang baru jika tahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yakin daratan minimal penasaran itu teh sanu ada nah yang apa jelemana bila tuh tapi kenapa tuh masih di toko si teh sugan teh saha pirakus tapi kenapa tuh masjid ek balik deui lumayan sakali-kali sholat siap arada siap ada bisa ada semua pokoknya makin teh suarana menu penting ngucapkeunana bener ulah kieu makeun suarana ya ngucapkeunana salah kumaha ya ala sholat ya ala sholat di mana ya Kuna hayya itu hayu mencukuran hayu hayya hayu hayya ala sholat hayya ala falah ulah dibalik hayya ala sholat hayya ala falah ini dibalik penting mah bener yang dicapkeun saya pernah di jalan mau ke Pangandaran aya nu adan gitu di alus sorana tapi jadi hok kabeh tumpung ayyana sholat tumpung hok kabeh kita alus sing marantuan eta nu diimah ge mantuan eungap ya, insyaallah. Makanya mohon maaf bisa kita sering kumpul di masjid, sering memuliakan masjid, memakmurkan masjid, itu Allah akan berikan solusi insyaallah. Makanya insyaallah sekali lagi dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, pastikan kita jadi ahli masjid. Yang kedua, jangan lupa sholat yang lima waktu tidak boleh tertinggal. Terakhir si Denny gitu 12 TSN yang mau ujian tanggal 16 siapa? Tuh mau disatukan? Mau dipakai dulu? Insyaallah mohon maaf khususnya kepada yang mau ujian tanggal 16 umumnya semua karena kalian juga nanti akan ujian tidak mungkin dapat ijazah kalau seandainya tidak mengikuti ujian. Ingin sukses di akhir konsep yang Allah berikan melalui ajaran agama kita hanya 3 yang harus diperhatikan kalau kita ingin sukses. Apa itu? Yang pertama, pastikan kita terbebas dari dosa. Ulangi, pastikan kita terbebas dari dosa. Artinya kita harus banyak meminta maaf, memohon ampunan. Kalau dosa kita kepada Allah, perbanyaklah kita istighfar. Kalau dosa dengan sesama manusia, pastikanlah kita minta maaf. Minta maaf itu lebih mulia insya Allah. Dan kalau orang lain yang berbuat dosa kepada kita, pastikan kita memaafkan. Karena dengan tidak memaafkan tidak ada kemuliaan dan tidak ada kebahagiaan. Kalau kita mampu memaafkan dan minta maaf, insya Allah itu akan diraih oleh diri kita kemuliaan. Kelapangan dada itu akan memperlancar segala urusan. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Yang pertama dipinta adalah Rabbis rahli
sadri, ya Allah jembarkan hati saya. Wa yassir amri, dan mudahkan urusan saya. Jadi di saat hati sudah jembar, hati sudah lapang, insya Allah urusan semuanya mudah. Allah mudahkan. Maka yang pertama sekali lagi, pastikan kita terbebas dari dosa. Perbanyak kita memohon ampunan kepada Allah, minta maaf dengan sesama. Yang paling utama dan pertama, sebelum ujian, khususnya yang mau ujian, pastikan kalian minta maaf kepada ibu dan bapak sekaligus minta doa. Yang kedua, pastikan minta maaf kepada ibu bapak guru yang ada di sekolah ini dan minta doa dilancarkan di hari-hari. Itu yang kedua. Jadi pastikan yang pertama minta bebas dosa, yang kedua muliakan